Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, melanjutkan postingan yang video yang kemarin Mbak ya. Karena durasinya terlalu panjang jadi ya sengaja saya bikin, mungkin saya yang kurang pintar dalam mengolah kata Mbak ya. Jadi ya videonya menjadi lebih panjang. Kemarin saya setel klep dengan kita ulang Mbak ya, dengan klep urutan ini, urutan piston 1, terus piston 3, terus piston 4, terus piston 2 Mbak ya. Urutannya seperti itu Mbak ya, di setel secara bersamaan Mbak ya. Di situ sebenarnya untuk saya pribadi sudah merasa apa Mbak ya, merasa sudah sip Mbak ya, karena pada titik saya menyetel itu dimana titik dimana piston itu berada di titik atas. Jadi di sini saya merasa aman. Tapi untuk membuktikan lagi Mbah, kita akan coba tes Mbah. Kita coba tes di titik ini, kita setel di titik bawah di salah satu piston ya. Kita tes, nanti kita cek menggunakan puller apakah titik yang maksudnya begini. Kita coba akan tes di titik paling bawah Mbah. Kita akan coba tes di titik paling bawah dan nanti kita akan cek untuk kerenggangannya, kerapatannya di piston yang longgar, kira-kira seperti itu Mbah. Oke Mbah, saya putar terlebih dahulu ya untuk ini di sini Mbak ya, bisa dilihat saya tanda ini Mbak ya, ini Mbak ya, agak sedikit mences kemarin Mbak. Coba kita coba setel dengan kunci 19 Mbak ya. Mbak, kita tes mana yang bergerak turun. Di ujung sana turun Mbak ya, tapi kita cari yang dekat sini saja, yang dekat kamera biar jelas. Kita perhatikan belum ada pergerakan di setelan piston nomor 3, belum ada pergerakan. Ini di 3 Mbak ya, kalau di sini piston 3 ya, di 90 derajat belum ada pergerakan. Ada pergerakan Mbak. Ini bergerak Mbak ya. Enggak ada yang pegang HP Mbak. Nah, ini bergerak. Nah, sambil bergerak Mbak, kita tes di sini. Tunggu dulu Mbak ya, saya berikan tipex dulu Mbak ya. Oke Mbak, kita coba tes dulu, nanti kalau sudah naik turun kita berikan tipex ya.
Ini naik apa turun, Mbak? Nggak ada yang pegang kamera, Mbak. Saya taruh Tipex dulu lah ya. Saya taruh Tipex dulu. Oke, Mbak, sudah saya taruh Tipex. Oh, turun, Mbak ya. Mana belum bergerak, Mbak? Oh, ini bergerak, Mbak. Ini yang naik. Nah, turun, kita tunggu. Nah, ini yang turun, Mbak ya. Ini yang turun ya. Turun. Kita cari titik. Naik lagi, Mbak. Untuk nyari di bawah. Nah ya, sudah pasti tengah, Mbak ya. Tunggu dulu, Mbak, saya beri titik-titik saja, Mbak, supaya lebih jelas. Oke, Mbak, kita coba lagi. Naik, turun. Oke, Mbak, di sini titik paling bawah ya. Di titik paling bawah. Di sini longgar, kita coba cek. Untuk in X api kita kemarin kita ukur 25, Mbak ya. Ini kalau berpatokan di titik bawah, kita coba. Sip, aman, Mbak ya. Aman. Kita di sana. Aman. Saya mungkin tidak perlu contohkan yang lain, Mbak ya, atau coba saya tes, Mbak, untuk yang lain ya. Saya putar-putar dulu. Jadi yang di sini yang paling bawah, di titik bawah, tapi dengan catatan ini turun, Mbak ya. Di titik bawah dengan catatan ini turun. Nah, ini naik. Nah, itu kita setel ininya, Mbak, X nya. Begitu juga nanti ini, tapi dengan catatan tuh waktu penunjuk ini turun di bawah dan posisi ini juga ikut turun, begitu, Mbak. Jadi pas posisi ini penunjuk turun ke bawah, terus ini posisi turun mentok, di dial tadi, Mbak ya, ditaruh posisi, kita cari titik bawah. Nah, otomatis di sini yang di sebelah sini longgar, Mbak. Kita ukur apakah mentok, apakah lari dengan yang kita setel tadi. Yang jelas tadi tidak, Mbak ya. Cuman untuk membuktikan saya coba cari yang lain. Oh, saya putar-putar lagi, Mbak. Ini kalau nyarinya ngacak, Mbak ya. Kalau cara ini ngacak.
Saya mau cari titik anu mbak, apa yang di in tadi kan, yang di X. Nah ini bergerak mbak, yang di X bergerak. Nah bergerak turun, kita coba kita bergerak. Kita cari di paling bawah. Di sini kayaknya mbak ya. Di sini tadi 25, di sini mbak ya. Di sini 20 ya. Atau salah saya tadi? Saya salah tadi kan mbak. Coba di sini 20 mbak ya. Apakah lari setelahnya? Longgar. Apakah 20 masuk? Susah mbak, sambil pegang HP. Masuk mbak ya, 20 masuk. Ini 20 masuk. Sekarang kalau di 20 kita kasih di 25. Harusnya di 25 ndak bisa masuk. Di 25 harusnya ndak bisa masuk. Ndak bisa masuk mbak ya. Ndak bisa masuk. Ndak bisa masuk. Berarti dengan mencari titik ya cukup 2 saja ini mbak ya. Untuk sebagai contoh cukup 2 saja. Berarti dengan settingan tadi, kalau kemarin kan kita mencari di video sebelumnya mencari titik paling atas mbak, dan untuk merecek kita menentukan di titik paling bawah. Dan setelah tapi kalau mencari menyetel klep dengan sistem titik bawah itu sebenarnya bagus juga, tapi kalau saya sudah terbiasa dengan yang ini mbak ya. Ini harus sama karena pentokan piston kan paling di atas, jadi kita setel ini sama ini. Cuman untuk titik bawah tadi untuk merecek saja, tapi untuk merecek perlu 2 kali karena sendiri-sendiri ya. Ini sendiri, begitu juga yang lain, nanti di recheck sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu mbak. Oke mbak, ada yang akan saya bagikan lagi. Setelah pertama menyetel klep dengan menentukan top 1, 3, 4, 2 secara apa mbak ya, mandiri mbak ya. Dalam artian mandiri, ada beberapa sahabat dan mbak semua menyetel titik 1 dengan menyetel yang di area sini. Setelah selesai dicari top 4 di ujung sana, terus di setelah area sini secara ngacak, bukan ngacak mbak ya, saya lupa tepatnya di mana karena saya sudah tidak terbiasa. Tapi kemarin ada ya di video yang sebelumnya ada ya, apabila titik di sini top 1 di mana ya saya lupa, tapi di video sebelumnya ada mbak. Setelah kita berpatokan di top titik atas dan titik bawah, ada lagi satu yang akan saya bagikan mbak, insya Allah ada manfaatnya. Dan mohon maaf video mungkin sedikit agak panjang, tapi sebentar dulu mbak ya, saya ambil ubur rampenya dulu. Oke mbak, ubur rampe sudah saya siapkan, yaitu dengan media balon. Dengan media balon mbak ya, kita akan tes. Ini tadi sudah saya putar dengan karet, dengan di sini sudah saya pasang, saya tidak angkat karet mbak. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk lebih bagus lagi, sebelum ditaruh kita berikan sedikit oli mbak ya, tapi ini saya pikir enggak usah karena memang ini belum ada olinya mbak. Tapi bagusnya ditaruh oli sedikit ya, supaya celah silinder, celah yang di dalam itu ya, celah piston, ring piston itu terisi oli supaya tertutup. Tapi di sini saya tidak menggunakan,
Dan kita coba tes mencari top 1 ya. Di sini saya setel untuk mencari. Ini kan bisa dilihat Mbak ya, ini tandanya di sini. Jadi untuk piston 1 kan di sini Mbak, untuk top piston 1 kan di sini ya kan, top 1 itu kan di sini. Jadi kita taruh di sini nih Mbak, setelannya kita taruh di paling atas, dan terus balonnya supaya cepat gitu loh Mbak. Oke, kita sekarang putar. Mungkin belum ada yang praktek gini Mbak ya, untuk memastikan top 1 dan memastikan setelannya kemarin itu. Tapi kalau ini yang pertama kan titik atas, yang tadi kan titik bawah. Sekarang titik kompresi paling atas dengan menggunakan media balon Mbak. Oke, kita tes Mbak ya, kita putar ya. Bisa kita lihat balonnya. Nah, kita tes Mbak. Nah, saya tidak taruhkan oli Mbak ya, bagusnya taruh oli Mbak supaya tidak kempes. Nah, di sini Mbak, kita cari di mana titik balon paling besar. Kita bolak-balik. Nah, di sini Mbak ya, di sini titik paling besar. Bisa dilihat top ya, ini top dengan sini. Kita juga cek labnya, longgar semua di top 1 atau di piston 1, top piston 1. Sekarang kita tes menggunakan filler Mbak, menggunakan filler kick. Di sini tadi 25 Mbak ya, kita cek, bisa dilihat masuk Mbak ya, masuk ya. Ditarik juga tidak terlalu berat. Di sini 25 Mbak ya. Sekarang kita tes di sini. Ini sudah Mbak ya, karena kan pistonnya memang ini belum saya taruh oli Mbak. Ini memang belum saya taruh oli. Di sini 20 Mbak ya. Masuk. Masuk Mbak ya. Aman ya di sini ya. Kalau untuk dari sini, kalau dari sini kita putar lagi kemari, ini di sini kan 3 Mbak ya, 3 ya. Jadi kita pindah balonnya di piston nomor 3 Mbak. Kita pindah balonnya di piston nomor 3. Susah Mbak, tunggu dulu Mbak, saya pause dulu ya. Itu Mbak, bisa dilihat Mbak ya. Sekarang kita putar, apakah benar 3? Karena dari sini Mbak ya, karena dari top 1 kemarin itu yang kita setel nanti di sana. Jadi kita cari apakah bagusnya ditaruh oli dulu Mbak, supaya tidak kempes. Bisa kita lihat. Baru tidak diikat karet lagi Mbak. Bisa dilihat Mbak. Nah, bisa dilihat Mbak. Nah, di situ kita cari yang kalau pakai kamera mungkin tidak kelihatan Mbak, tapi kalau mata telanjang sangat kelihatan. Dicari yang paling besar, kira-kira seperti itu Mbak. Dicari yang paling besar. Bisa kita cek longgar Mbak ya. Saya cek ke ini 25. Tidak kentara Mbak ya, sudah ini 25 Mbak. Mana yang ke 25? Intinya ini 25 Mbak, saya cek. Nah, sip, aman. Ini sebagai recheck saja Mbak ya, tapi tetap berpedoman di top yang di situ tadi Mbak ya, itu kempes. Yang di sini 20. Cuman tidak bisa dilihat Mbak ya. Intinya longgar. Setelah 3 ke 4 Mbak, setelah 4 ke 2.
begitu Mbak. Jadi untuk saya lakukan dalam penyetelan klep ya seperti itu Mbak. Untuk hasilnya insya Allah akurat Mbak, insya Allah akurat. Karena kok ribet amat sih begini ya, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya memang harus seperti itu. Dan satu lagi Mbak, saya wanti-wanti ya, pada saat kita menyetel klep, mungkin kita akan dibongkar atau apa, untuk menyetel klep suatu mesin, dalam artian saya bilang tidak mesin dalam kondisi baru Mbak ya, mungkin mesin yang sudah berumur di atas 5, 10, 15 atau 20 tahun, saya sarankan Mbak ya, khususnya buat mungkin ada teman-teman yang kerja di bengkel atau mungkin buka bengkel, jangan sekali-kali menyetel klep di posisi apa Mbak ya, belum dipasang. Oke, mungkin bisa disetel, tapi setelah terpasang kita recheck lagi. Jangan sampai sampean panjenengan mengecewakan user atau si pemakai, kira-kira begitu Mbak. Saya di sini saya bukan menggurui ya, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, salah dan hilaf. Jadi di sini saya cuman memberi masukan buat sahabat dan mbak semua, dan tak luput juga yang mungkin buka bengkel atau kerja di bengkel dalam menyetel klep suatu mesin yang mana sudah berumur ya. Mungkin kalau mesin-mesin baru, mobil baru tidak terlalu bermasalah, yang mana mungkin sudah dilakukan turun mesin, dilepas untuk silinder headnya, ada beberapa kasus disetel di bawah, setelah itu dipasang dikencangkan. Menurut saya itu saya tidak bilang itu salah, tidak, cuman nanti akan mengurangi segi keakuratan dari celah klep itu sendiri begitu. Dan satu lagi buat sahabat dan mbak semua, buat mobil-mobil yang sudah berumur, yang barangkali pernah mengalami kekeringan, mungkin sempat buntu olinya atau tidak naik atau apa, itu waktu pembongkaran diperiksa kembali untuk noken asnya, ini diperiksa kembali ya, untuk noken asnya. Jika mengalami lecet atau apa, jika ada rezeki lebih atau mungkin ada uang lebih, saya sarankan untuk mengganti sekalian. Karena apa? Ini di area sini itu adalah area vital Mbak. Di area sini itu adalah area vital, yang mana di situ penentu baik mungkin mobil itu bertenaga atau tidak, boros atau tidak. Di sini ini adalah penentu utama. Terlepas dari ECU atau settingan yang lain, di sini juga penentu utama. Jika sudah mengalami lecet atau apa, aus atau apa untuk noken as, itu bisa juga mengalami larinya setelan. Mungkin kalau diesel apa Mbak ya, jika ingin lebih tahu mungkin harus pakai sistem derajat atau apalah, di cek menggunakan alat khusus ya. Tapi biasanya untuk kasus-kasus mungkin yang sempat buntu oli, mungkin sering sekali olinya lambat naik, itu perlu diwaspadai. Karena apa Mbak? Oke, mungkin mesin menyala normal, tapi Mbak, efeknya apa? Mungkin boros BBM atau mungkin mobil kurang bertenaga, karena memang sudah setelahnya sudah si noken as ini sudah apa Mbak ya, kalau bisa dibilang apa, sudah tidak presisi lagi. Kalau untuk info noken as mungkin ya kisaran 6 sampai 1,5 juta lah untuk noken as Mbak ya, kira-kira seperti itu. Di lain tempat, lain toko, lain daerah juga, lain bakulnya, lain penjualnya juga berbeda-beda Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk tips ini saya coba bagikan, yang mudah-mudahan ke depan ada manfaatnya. Kalau jika ada salah kata ya mohon dimaafkan, kira-kira seperti itu Mbak, namanya juga manusia. Terlepas dari itu juga saya membuat video ini
insya Allah ikhlas berbagi ya, khususnya buat sahabat-sahabat semua. Dan untuk caranya pun mungkin sedikit unik, aneh, dan mungkin lama, tapi ya kira-kira seperti ini untuk cara saya Mbak, untuk memaksimalkan dan mencari titik walaupun mungkin tidak 100% akurat, tapi yang saya kejar adalah keakuratan. Kira-kira seperti itu Mbak. Oh iya Mbak, ada yang saya mau infokan ya, akan saya coba beritahukan dalam proses apa ini Mbak. Sebentar Mbak ya, saya ini di posisi di mana Mbak? Sebentar Mbak ya, saya kasih ke top 1 dulu. Ada yang saya mau beritahukan Mbak. Gini Mbak, mungkin panjenengan sempat lihat animasi mesin ya, animasi mesin 4 tak. Mungkin sekedar apa ya, ini kemana nih Mbak? Sudah ke top 1 belum nih Mbak? Oh belum. Lari Mbak, karena yang di bawah belum ada anunya, belum terpasang untuk anunya, ininya, ini belum terpasang, jadi dia sedikit lari. Nah di sini kan di top 1 Mbak, di top 1 sejajar dengan ini, sejajar dengan ini. Sebentar dikit lagi. Mungkin kalau boleh saya bertanya, setelah di titik 1 pola kerja mesin itu seperti apa? Kalau kita lihat animasi-animasi yang ada dan penjelasan-penjelasan yang ada, setelah top 1 proses apa Mbak, proses piston itu kan setelah jalan menghisap dulu Mbak ya, menghisap bensin dulu. Setelah menghisap terus begini. Perlu diketahui Mbak, ini real ya, ini prosesnya. Kalau saya putar, tunggu dulu, mungkin saya boleh tanya, ini mesin ini memutar kemana Mbak? Kira-kira bisa dilihat, ini mesin ini memutar bagaimana? Memutar ke sini, ya, memutar ke kanan, tapi sebenarnya ini memutar ke kiri Mbak. Memutar ke sana karena kita kan berhadapan, kira-kira seperti itu Mbak. Kita kan berhadapan. Coba perhatikan Mbak. Kalau memang menghisap menghisap bahan bakar dulu, coba perhatikan. Saya putar Mbak ya. Intinya begini Mbak, saya putar dari sini kemari. Apakah yang dihisap bahan bakar? Kalau yang dihisap bahan bakar berarti yang turun klep yang ini. Kalau ini turun kan, ini sama-sama longgar Mbak ya, sama-sama longgar. Di animasi bisa kita lihat yang turun ini buka dulu, ini buka terus menghisap bahan bakar, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat di sini Mbak ya, kita lihat di sini yang turun yang buka mana duluan, karena di sini X api Mbak ya. Kita buka, kita coba lihat, kita perhatikan. Saya turunkan sampai sini Mbak ya, sampai dari titik sini ke sini, dan kita lihat mana yang bergerak, mana yang buka. Nanti bisa dilihat Mbak, longgar, ini longgar ya. Saya putar, ini yang jalan duluan Mbak, ini yang jalan. Sampai di bawah Mbak ya, sampai di sini ya. Coba kita lihat, sudah tidak bergerak.
ini masih bergerak. Kalau ini masih bergerak berarti belum menekan. Enggak tahu mbak ya, mungkin ya sekedar intermezzo saja ini ya. Di video-video bisa kita lihat, cek di YouTube, yang buka di sini duluan untuk menghisap, tapi di sini menekan. Untuk menghisap bahan bakar ini kan harus menekan dulu mbak supaya dia membuka. Itu kalau menghisap bahan bakar. Tapi di sini setelah posisi top, yang buka bukan ini, tapi ini mbak. Kesimpulannya dia akan buka, sedot exhaust, dia sedot dulu exhaust untuk memanasi mesin dan mengambilnya kembali, baru mengambil bahan bakar. Tapi saya perhatikan di animasi tidak seperti itu ya, mungkin itu untuk diesel ya, tapi ada tidak disebutkan ya, cuman animasi sekian begitu. Untuk ini sebagai pemahaman saja ya, sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan mbak, tapi kayaknya sudah video terlalu panjang ya. Ya kira-kira seperti itu mbak. Jadi untuk langkah awal berputar pada posisi top, yaitu yang membuka dahulu adalah klep X. Klep X ini mbak ya, klep api dulu yang buka, bukan ini, bukan sekali lagi mbak ya, klep yang buka pertama klep X. Terbukti di sini kencang mbak ya, nggak bisa saya masukin mbak, nggak bisa karena memang dia prosesnya menekan. Di saat menekan klep akan membuka, tapi di sini ini masih longgar posisi di sini. Nah kalau sudah nanti di sini sampai di 108, ini 90 derajat, sampai di sini 180 derajat, ini akan buka. Kita coba cek. Iya, di sini ini menekan, dan kita cek, kita putar lagi sampai di 180 derajat. Sudah 80 derajat mbak ya. Di 180 derajat ini belum buka juga mbak, rupanya mbak. Kencang semua ya proses buka nanti. Yang bergerak di sana mbak, yang 4, atau saya salah mbak, coba. Oh iya mbak, belum tepat tadi. Sekarang gantian ini yang menekan. Berarti setelah mengambil udara dari exhaust, mengambil kan ke bawah mbak, mengambil terus ditutup lagi, keluar lagi, itu mungkin tujuannya untuk memanasi ruang bakar. Setelah itu menghisap bahan bakar mbak. Kalau karbu kan sudah dicampur bensinnya. Kalau EV atau injeksi, udara sama nanti semprotan si injeksinya mbak. Ini sudah longgar mbak ya, benar, berarti benar proses buka yang di sini. Oke mbak, kayaknya itu saja mbak ya. Ini saya tutup saja mbak, mungkin besok saya lanjut. Ini longgar, dilanjut sedikit-sedikit mbak, sambil dibikin video, sekiranya mungkin ada manfaatnya, kira-kira seperti itu mbak. Ditutup mbak, supaya tidak masuk kotoran ya, untuk dalamnya, karena belum dipasang busi mbak.
Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak-Mbak semua jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.